sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti dan menjalani pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, efektif, dan efisien. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Setelah berdoa, mari kita berdiri sejenak untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi. Silakan kalian persiapkan alat tulis, buku-buku, referensi, sumber internet untuk memperkaya dan mendukung pembelajaran kita kali ini. Saya akan menayangkan slide materi. Silakan kalian ikuti dan kalian simak dengan baik. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah teks laporan percobaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.2, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi informasi tentang struktur teks laporan percobaan. 2. Mengidentifikasi isi informasi tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi kalau di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengerti, sudah memahami pengertian, ciri umum, dan tujuan serta fungsi teks laporan percobaan, maka dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kalian adalah mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus bisa tuh mengidentifikasi informasi tentang struktur teks laporan percobaan serta kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, sedikit mengulas materi pembelajaran sebelumnya. Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi hasil observasi dan analisis yang sistematis. Ciri umum teks laporan percobaan: ditulis secara lengkap dan sistematis, bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang dibicarakan berupa objek tunggal, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Tujuan dan fungsi teks laporan percobaan: 1. Melaporkan hasil kegiatan percobaan. 2. Sebagai sumber informasi terpercaya. 3. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan. Nah, dan yang akan kita bahas secara mendalam pada pembelajaran kali ini adalah struktur teks laporan percobaan dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kita bahas dulu struktur teks laporan percobaan. Jadi berikut ini adalah struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul.
Jadi ketika kita menulis teks laporan percobaan harus punya judul teksnya apa. Pada bagian berikutnya itu tujuan dari kegiatan percobaan yang kita lakukan, yang akan kita laporkan. Nah, itu kita sampaikan tujuannya pada bagian atau struktur tujuan. Struktur berikutnya itu bahan dan alat. Nah, pada bagian ini kita jelaskan bahan dan alat apa saja yang kita perlukan, yang kita gunakan dalam kegiatan percobaan itu. Struktur berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Pada bagian ini kita jelaskan, kita tuliskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam kegiatan percobaan. Kemudian struktur berikutnya adalah hasil percobaan. Nah, setelah tadi bahan, langkah-langkah, hasilnya pun kita sajikan, kita jelaskan dalam teks laporan percobaan. Dan yang struktur yang terakhir adalah simpulan. Kita tuliskan, kita jelaskan simpulan dari seluruh kegiatan percobaan kita yang telah menghasilkan sebuah hasil percobaan tadi. Ya, itu tadi struktur teks laporan percobaan. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Nah, ini ada beberapa kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Keempat, menggunakan kata hubung. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Sepertinya kalian sudah sering dengar dari SD ya, pelajaran ini sinonim dan antonim. Kita ulas lagi, sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau yang sering kita sebut dengan persamaan kata. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Jadi ada beberapa kata yang beda tapi punya makna yang sama. Berikutnya antonim. Nah, kalau tadi sinonim adalah persamaan kata, maka antonim adalah lawan katanya. Nah, jadi kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Berikutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan jumlah, nilai, angka, dan ukuran. Kaidah berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung unsur perintah, suruhan, ajakan, larangan, imbauan, dan sebagainya. Dan yang harus diingat, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Berikutnya, kata penghubung atau konjungsi. Nah, untuk kaidah kebahasan yang satu ini sebenarnya hampir semua teks pasti menggunakan kata hubung dan konjungsi. Kata hubung itu apa? Kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kalimat penghubung dapat juga disebut konjungsi. Nah, itulah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.